Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua dicinta sama Tuhan. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 29 Maret 2025, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia cinta kita semua. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar kita makin dalam cinta Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Tuhan Yesus sentral hidup kita. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, tidak bisa pelayanan, tidak bisa beraktivitas apapun kalau tidak diizinkan Tuhan. Semua akan berakhir. Seperti saya ini, kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak bisa. Tuti tidak boleh sombong, tidak boleh lakukan hal aneh-aneh. Tapi mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau hidup benar, hati kita bersih, tulus. Jangan ada pikiran kotor, hati yang kotor, jangan sampai ada. Karena firman Tuhan kita mau baca sebentar. Ibrani pasal 12, puji Tuhan. Malam hari tas izin Tuhan kita sudah memasuki Ibrani 13. Ibrani hanya 13 pasal. Setelah kita masuk dalam kitab Yakobus, Petrus dan terusnya sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan, firman Allah katakan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jelas persyaratannya mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 dikatakan di surga tidak ada barang yang najis. Karena Allah itu kudus. Untuk itu mari. Untuk itu perlu kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dari sejak awal manusia diciptakan serupa dan gambar Tuhan. Tapi manusia ikuti dosa. Sampai detik ini banyak pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen tidak bersungguh sama Tuhan. Masih main-main. Tapi saya dengan hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan senior saya saudara. Saya usia hampir 70, pelayanan saya di atas 60 tahun. Berarti saya sudah lama melayani pekerjaan Tuhan. Anak seorang hamba Tuhan, founder GBT, Gereja Betul Tabernakel. Kristus hidup di Jember. Berarti saya tidak main-main. Mengajar seperti saya, kalau saudara saya paling tua, mengajar adik-adik harus menjadi contoh teladan. Saya harus menjadi contoh teladan buat Bapak Ibu saudara semua. Karena saya ikut teladan Kristus. Bukan kesombong, tidak boleh ada kesombongan. Yang ada dengan kerendahan hati. Kita menjadi hamba jongosnya Tuhan. Kita jongos, hamba Tuhan itu jongos, bukan bos. Bos kita Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory 490. Suci, suci, suci Allah Bapa, haleluya. Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tujuh kuasanya, ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan kuduskan, sucikan hidupku, amin, haleluya. Suci, suci, Maha Kudus, Engkaulah Tuhan Bapakku. Engkau yang bersemayam di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Bumi langit semua Engkau yang ciptakan. Betapa agung, betapa sempurnanya Engkau Tuhan, amin, haleluya. Suci, suci, amin. Suci, amin, haleluya. Maha kudus, Maha kudus Engkau, Tuhanku Yesusku, Bapakku. Mari Bapa, kuduskan, sucikan hidupku, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersabda,
sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yesus akan datang, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha tinggi, nanti pasti akan datang. Haleluya. Tuhan yang maha kudus, maha tinggi, sucikanlah hidupku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu yang maha kudus, maha mulia. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Yang cinta Bapak Ibu Saudara semua, besok hari Minggu, harinya Tuhan, di mana saat ini malamnya dalam malam yang terakhir di bulan Maret. Sungguh Saudara, waktu berjalan terus, semua akan berakhir Bapak Ibu. Usia Bapak Ibu bersama saya juga sama akan berakhir. Tapi kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, memang kita berakhir di dunia ini, tapi nanti dikasih panjang umur tuh hidup di sorga, Saudara. Rapture. Ada suatu titik balik. Misalnya Saudara umur dia X tinggalkan dunia ini. Ada X plusnya hidup di sorga buat selama-lamanya. Saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan tidak meninggal, tetapi diberikan panjang umur sehat, tapi hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Benci dosa. Tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu penting loh Bapak Ibu. Ya, tubuh jiwa roh kita minta sama Tuhan terpelihara sempurna. Firman Tuhan katakan tadi kan, bahwa kita diminta sama Tuhan hidup kudus. Karena firman Tuhan katakan tadi, kudus, kudus. Wahyu pasal 4 ayat 8 tadi. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Dia akan datang dan kekudusannya bersama orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Yang hidup di dalam firman Tuhan. Yang tidak hidup di dalam dosa lagi. Dikuduskan makin hari makin kudus. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Saya mau bacanya. Siapa yang kudus-kudus cemar-cemar. Ya, cuma saya mau baca. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Saya mau menguduskan dirinya, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Roh Kudus tuntun kita. Selalu minta sama Tuhan. Berarti harus bersekutu dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan Bapak Ibu. Saudara tidak mungkin bisa kudus tanpa akrab sama Tuhan. Berarti kalau tidak akrab dengan Tuhan, akrab dengan dunia,
akrab dengan iblis. Mana ada kekudusan dunia dan iblis. Iblis disebut bapa segala dusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Tapi kudusan itu milik Tuhan. Mari kita hidup kudus. Dan jaga betul hati kita. Untuk. Mari kita membaca Ibrani pasal 12. Firman Allah yang selalu kita dengar selalu pagi malam, yang dari saya sebagai hamba Tuhan. Hamba Kristus, saya sebagai hamba Kristus. Sebagai hamba jongosnya Tuhan Yesus saya. Ya, bos saya Tuhan Yesus. Bapak Ibu sama, harus kita menjadi hamba di hadapan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan Yesus dan kita milik Tuhan Yesus. Ada 3 status kita. Ya, sebagai hamba, sebagai anak, sebagai milik. Ya, supaya kita tidak boleh sombong. Kalau hamba tidak boleh sombong, apa yang sombong? Hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasih. Mari Bapak Ibu Saudara semua hamba Tuhan, semua saudara-saudaraku yang lebih muda saya anggap adik saya, yang lebih tua anggap koko saya, kakak saya. Mari kita semua sama-sama hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan. Hidup di dalam firman Tuhan. Ya, senang kita kalau nuti Bapa di surga. Kita akur, saudara. Ya, kita harus akur semua gereja-gereja. Ya, dari berbagai macam sinode. Ini firman Allah bisa dibagikan ini. Saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 60 tahun lebih saya. Ya, zaman papi mami masih belum merdeka. Papi almarhum saya dari tahun 1942 sudah melayani pekerjaan Tuhan sebelum Indonesia merdeka. Pinksterkerk zaman Belanda. Melayani Tuhan dengan setia. Sampai langkah yang terakhir sudah dipanggil Tuhan hidup di Firdaus. Dan sebagai putranya saya melanjutkan dengan kesetiaan. Karena saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, ayo kita setia, kejar kekudusan, hiduplah di dalam firman Tuhan, ya, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari saya membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melihat kita, mari kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup adalah suatu perlombaan, saudara. Ya, banyak saksi saya secara pribadi, istri, anak-anak saya kalau tidak benar, istri saya melihat, anak bisa melihat. Dalam rumah tangga kalau hidup saya tidak benar, istri melihat, tidak menjadi contoh teladan, tidak menjadi berkat. Kalau itu kita harus di rumah tangga jadi berkat, menjadi sinar, menjadi cahaya. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dengan para tetangga. Banyak saksi di gereja. Bapak Ibu bekerja juga tentang pekerjaan dilihat orang Kristen. Makanya saya sedih sekali kalau yang koruptor itu ada yang Kristen. Ada pembendeta dulu membunuh. Masukkan di dalam viral itu. Saya sedih sekali. Ya, ada seorang polisi Kristen nembak orang. Coba nih. Itu Kristen. Banyak saksi, saudara. Mari kita mau hidup semua perlombaan. Kita mau tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu? Firman Tuhan. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Oh, coba nih. Nanti ada sukacita, saudara. Memang pikul salib ikut Yesus. Ketika kita memang tekun, tanggalkan kedagingan kita, tanggalkan sifat egois kita. Hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari kita pelan-pelan kita mau kikis. Semua kita lakukan. Kata firman Tuhan, lakukan pandang kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ingatlah, selalu akan dia. Mari Bapak Ibu, ingat selalu akan dia. Seperti saya selalu bawa firman Tuhan pagi malam. Supaya Bapak Ibu iling bersama saya. Ingat selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lihat Yesus. Yesus dihina, saudara, tekun. Ditampar, diludahi, saudara. Hina, saya menangis. Ya, kalau saudara pernah lihat film The Passion of Christ itu. Wah, dahsyatnya Tuhan itu, saudara. Cintanya itu karena dia lakukan semuanya. Karena cintanya Yesus kepada kita semua. Demikian juga kita. Mari kalau Yesus begitu cinta kita, sudah lakukan yang terbaik. Mari kita juga lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena cintanya kita kepada Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Jangan, enggak seperti Yesus, saudara. Yang melawan dosa, saya melawan dosa, enggak sampai saya seperti Yesus mencucurkan darah di dasar. Enggak. Berarti Yesus begitu sempurna kasihnya. Berarti kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi lawan dosa, ya, supaya hidup kita kudus di hadapan Tuhan.
dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Anakku, jangan anggap enteng dirikan Tuhan. Jangan kamu putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya, kata Wahyu pasal 3:19, orang ku kasih aku tegur dan ajar. Ya, supaya kita belajar bertobat kita. Ya, jangan anggap enteng dengan Tuhan. Ya, jaga keselamatan yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Pelihara saudara. Ya, karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kamu mengajar orang dikasih dan yang menyiksa orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana kau terhadap anak yang tidak diajar olehnya. Benar. Karena kita anak Tuhan Yesus. Kalau kita salah diajar sama Tuhan. Contohnya Bapak Ibu punya masalah pergumulan ya. Belum dijawab sama Tuhan. Mari kita sadar. Jangan-jangan kita ada salah di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan ya. Seperti bangsa Israel kalah dalam perang. Kenapa? Karena ada dosa. Oleh karena itu saat ini Benyamin tahunya dari suku Benyamin dia bertobat. Saya yakin Israel ini sekarang ya bertobat. Sungguh-sungguh harap pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya sedihkan sudah puluhan kali ke Israel, 62 kali. Nanti saya bulan depan 63 kali saya ke Israel. Saya banyak menginjil orang Yahudi itu. Saya dianggap orang gila katanya. Abuna, saya dipanggil Abuna kan. Abuna crazy, you are crazy. Tapi saya katakan Jesus love you, God love you. You have to know about the word of God. Saya katakan, kamu harus mengerti, ya. You have to understand. Harus mengerti akan firman Tuhan. Saya katakan, oh senang saya kalau dari Israel banyaklah penginjilan, saudara. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak yang gampang. Oh, kita bukan anak yang gampangan, tapi anak pilihan Tuhan. Kita benci dosa, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bela Tuhan Yesus, itu hidup di dalam firman Tuhan, ya. Selalunya dari ayat kita ini sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Amin. Taat kepada Bapa. Supaya kita memperoleh hidup. Kalau tidak taat kepada Bapa, jangan harap pada hidup. Jangan harap pada berkat. Banyak orang ya tidak mengalami berkat, selalu begini-begini. Sadar mungkin jangan-jangan ada salah di depan Tuhan. Karena tidak taat. Ya, seperti bangsa Israel kalah semua. Manase mati semua, banyak tuh yang kemarin kita baca ya tadi pagi. Ya, karena tidak taat. Mari melalui firman Tuhan kita belajar taat, hidup di dalam kekudusan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Nah, ini diajar sama Tuhan supaya kita ambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Ini penting, ya. Memang tiap orang ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Amin, amin. Memang sakit, sudah ada duka cita. Tapi ingat semuanya Tuhan. Ada janji di balik duka cita tekun salib. Ada sukacita bersama Tuhan. Sebab itu kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang kuat. Amin, kuatkan kita. Pandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan. Luruskan jalan bagi kamu. Ya, kaki-kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Amin. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ya, damai dan kudusan itu satu. Kalau sudah benci orang berarti tidak kudus. Maka pentingnya kata firman Tuhan, berusaha damai dengan semua orang. Dengan istri, tidak boleh suami, tidak boleh selingkuh. Kalau selingkuh kan nggak damai. Jangan timbulkan perselisihan. Berusahalah damai. Apapun damai. Saya bersama istri kalau sampai ribut-ribut dikit harus damai. Saya minta maaf. Damai, tidak usah diperpanjang. Dendam, dengki. Nggak ada, saudara. Damai dengan siapapun. Saya tidak boleh. Saya pun timbul ada salah sama orang. Terlalu keras misalnya. Ngomong memberikan nasihat keras. Habis itu saya kata maaf. Ya, maaf saya biarpun orang lebih tua. Berani katakan maaf loh saudara. Jangan sampai sombong. Saya sebagai hamba Tuhan berani katakan saya salah, saya minta maaf. Dan saya berubah. Saya rangkul orang itu. Saya minta maaf, saya rendah hati. Pada itu orang baru 40-an. Tapi dia juga minta maaf kepada saya. Ya biasalah saudara. Karena ada kesalahan-kesalahan manusia. Tapi saya sadar sebagai hamba Tuhan harus menjadi contoh teladan. Hamba Tuhan harus menjadi contoh teladan. Berani kepada jemaat katakan maaf saudara. Kan kita juga manusia. Kita bukan malaikat, bukan Tuhan. Tidak boleh sombong. Tuhan lihat hati. Roh Kudus bicara sama saya. Damai, karena berusaha damai dengan orang. Kalau saya tidak damai, benci, tidak kudus saya. Bagaimana saya bisa mau merintahkan orang hidup kudus? Saya tidak kudus. Tidak bisa, saudara. Saya sendiri harus hidup kudus. Damai dengan setiap orang. Jagalah supaya jangan ada
seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusakan dan mencemarkan banyak orang. Jangan punya akar yang pahit, saudara. Selesaikan semua dengan cinta kasih Tuhan. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ini tolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencurikan mata. Jangan terlambat, saudara. Esau menjual hak kesulungannya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, saudara. Oh, sombong, saudara. Kejadian 25 nih, lihat ini. Ya. Kejadian 25, 32, 30, 34. Esau demikian kata. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa kegurunya bagiku hak kesulungan itu? Salah siapa? Maksud salah Yakob. Esau yang sedang ngomong nih. Ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan. Kita jangan memandang ringan keselamatan. Jangan memandang ringan salib Yesus yang berkorban untuk kita. Begitu agung, begitu mulia cintanya Yesus. Maka kita merespon akan firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita mau cinta Tuhan, mau hidup dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari melalui firman Tuhan malam hari ini, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Suci, 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 Allah Bapa, haleluya, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi, langit, haleluya, semuanya Tuhan ciptakan. Betapa besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan dengar firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kejarlah kekudusan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Rindu Bapak Ibu jumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Tuhan semua memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.